Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan channel semua. Pasti kawan baik semua menanti dengan seksama apakah tanggal 10 November itu deklarasi PKS, Demokrat, dan Nasdem itu terjadi. Informasi yang beredar luas, kemungkinan besar deklarasi ketiga partai ini pada tanggal 10 November itu kemungkinan besar ditunda. Jadi secara teknis memang sudah agak disampaikan tuh oleh beberapa tokoh dari ketiga partai itu. Terlebih lagi Mas Ahaye dan Pak SBY, saya tidak tahu pulang kapan itu dari acara di Jerman. Kemudian PKS juga konon katanya menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro PKS di akhir tahun atau di bulan Desember. Kalau Nasdem sepertinya tidak ada kendala teknis apapun, bahkan Nasdem itu sudah mendeklarasikan lebih dahulu pada tanggal 3 Oktober yang lalu. Nah, tentu saja kita banyak bertanya kenapa kemudian deklarasi yang digembar-gemborkan akan berlangsung tanggal 10 November di Surabaya itu terjadi. Menurut kita ya memang sebenarnya itu bagian dari strategi juga. Karena ibaratnya perkawinan politik itu kan perlu pacar-pacaran terlebih dahulu gitu, atau saling mengenal untuk tidak menyebutnya pacaran. Jadi mengenal itu tidak hanya berkenal secara kasat mata, secara fisik gitu, tetapi juga harus mengetahui lebih dalam sebenarnya itu ekspektasi dan aspirasi dari setiap pihak. Nah, ketika membangun kesepahaman dan kemudian menjadi kesepakatan, itu hal yang paling mendasar gitu. Nah, ini tidak boleh tidak boleh dilupakan gitu, bahwa hal itu harus dilakukan dengan sangat seksama, tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu. Nah, karena menyangkut apa? Menyangkut platform ketika memimpin pemerintahan di kemudian hari. Memang tentu saja ketika koalisi terjadi, apalagi kemudian ketika memerintah, tentu ada alokasi portofolio kabinet misalkan. Nah, itu salah satu isu. Jadi pertama itu kesepakatannya itu adalah pemerintahan mendatang itu akan dibawa kemana gitu, akan melakukan apa gitu. Kemudian visinya itu seperti apa gitu. Tentu saja sebelum melakukan itu mereka akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Kira-kira dalam perjalanan 10 tahun terakhir ini pemerintahan itu berjalan kemana? Apa yang menjadi hal-hal yang perlu diperbaiki? Kemudian visi dan misi besar apa yang akan diusung oleh koalisi perubahan ini? Kemudian prioritas pembangunan seperti apa yang akan diutamakan? Program-program apa yang akan diprioritaskan? Contoh saja misalkan ya hutang itu udah lebih dari 7.000 triliun gitu. Kemudian membayar bunganya itu setiap tahun juga berat. Bahkan kadang-kadang karena APBN-nya defisit itu harus ditutup dengan utang kembali gitu. Sehingga utang dibayar utang gitu. Sehingga bunganya itu tidak pernah berkurang secara signifikan. Itu baru soal pembangunan di dalam sektor APBN-nya, bagaimana meningkatkan pendapatan. Nah, memang akan jauh lebih baik kesepahaman dan kesepakatan itu diurai satu persatu sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Nah,
sebagai satu koalisi yang ajeg ya harus kemudian ditandatangani. Nah, hal-hal yang detail seperti itulah sepertinya yang akan dipersiapkan terlebih dahulu sehingga ketika deklarasi itu dilakukan tidak ada kendala berarti dalam hal implementasinya. Tentu saja ada kesepakatan misalkan tentang siapa cawapresnya. Tapi itu sebenarnya hanya satu bagian kecil dari kesepakatan yang harus dibuat secara garis besar gitu. Karena kalau cawapres itu sebenarnya akan pasti dengan mudah dengan 3 kriteria yang dari Mas Anies itu punya manfaat elektoral, membantu stabilitas politik, dan membantu dalam hal efektivitas pemerintahan itu tinggal diuraikan dan ditempelkan kepada tokoh siapa yang layak untuk menjadi cawapresnya. Nah itu sebenarnya akan jauh lebih mudah gitu karena para pini sepuh di ketiga pihak ini kan hampir dapat dipastikan itu negarawan semua sehingga dengan mudah bisa menentukan cawapresnya. Dan partai-partai ini juga pasti menghitung waktu. Biasanya partai-partai itu menunggu sampai pendaftaran ke KPU, artinya last minute untuk mengumumkan secara resminya itu. Karena tidak hanya itu, mereka juga semua akan mengintip lawan kita ini siapa. Jangan sampai kita memilih pasangan yang sebenarnya berat untuk mengalahkan lawan. Siapa tahu lawan mempunyai kalkulasi lebih jitu sehingga membuat tandem pasangan yang makin kuat gitu. Nah, saling intip ini kemudian yang membuat deklarasi ini sebenarnya ditunda gitu. Jadi apakah kemudian ke depannya koalisi ini akan tetap berjalan atau kemudian bubar? Ya tentu kalau lawan-lawannya koalisi ini ya berharap, mereka tidak hanya berharap dan berdoa, tapi pasti melakukan upaya habis-habisan bagaimana bisa mengambil salah satu partai ini bergabung dengan mereka. Jadi kalau salah satu partai ini, kalau Nasdem kan sudah jelas deklarasinya Anies, tapi kalau kekuatan lain mampu mengambil salah satu kekuatan PKS atau Demokrat, maka kursinya kan pasti akan berkurang, tidak bisa memenuhi tiket yang 20% presidensial threshold itu atau ambang batas syarat untuk bisa mencalonkan presiden. Kalau itu terjadi, nah berarti Nasdem dan salah satu PKS atau Demokrat yang masih konsisten mendukung Mas Anies harus mencari cara mendapatkan kursi tambahan dari partai yang lain gitu. Jadi sesimpel itu upaya yang dilakukan. Jadi tentu saja sekali lagi masih ada pihak-pihak yang berusaha meyakinkan Demokrat dan PKS untuk keluar dari rencana koalisi ini gitu. Tetapi kita itu meyakini bahwa majunya Anies, adanya koalisi ini adalah kehendak sejarah. Jadi kehendak sejarah itu kemungkinan besar ya akan tetap terjadi koalisi ini untuk mengusung Mas Anies. Pada akhirnya nanti para sesepuh itu para elit di ketiga partai ini akan mendapatkan kesepahaman bersama dan kemudian dituliskan dalam kesepakatan bersama. Di ujungnya itu nanti ada pasangan yang serasi untuk Mas Anies berada di panggung pelaminan politik Pilpres 2024. Demikian kawan baik, mudah-mudahan bisa membantu kawan baik semua memahami politik Pilpres 2024 dan segala dinamikanya. Terima kasih.